Baik, di sini kita akan membahas tentang proses peningkatan kualitas dan produksi yang dikenal sebagai continuous improvement. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh W. Edward Deming, yaitu menekankan bahwa kualitas tidak hanya bisa dicapai dengan biaya tinggi, tetapi juga dapat ditingkatkan secara terus-menerus melalui proses yang tepat. Dalam penerapannya, terdapat 3 prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data, serta menghargai peran dan kontribusi setiap karyawan dalam organisasi. Dengan kata lain, perusahaan harus selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan, menggunakan data sebagai dasar keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung serta kreativitas karyawan. Salah satu metode utama dalam continuous improvement adalah siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Pada tahap plan, organisasi mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan merancang solusi yang tepat berdasarkan data. Tahap do merupakan proses pelaksanaan solusi tersebut, biasanya dalam skala kecil, terdahulu, untuk melihat efektivitasnya. Selanjutnya, pada tahap check, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah solusi yang diterapkan sudah memberikan hasil yang diharapkan. Lalu yang terakhir adalah tap act, dilakukan dengan menetapkan solusi yang berhasil sebagai standar baru dan melakukan perbaikan lanjut jika masih terdapat kekurangan. Nah, siklus ini terus berulang agar kualitas dan produktivitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat langkah-langkah sistematis dalam pemecahan masalah mendukung siklus PDCA. Nah, proses dimulai dari mengenali masalah dan menentukan prioritas, kemudian membentuk tim yang bertanggung jawab dan perbaikan kualitas. Setelah itu masalah harus didefinisikan dengan jelas agar proses perbaikan tidak meluas. Langkah berikutnya adalah mengembangkan ukuran kinerja untuk menilai keberhasilan perubahan, lalu menganalisis proses yang berjalan untuk memahami penyebab masalah. Setelah akar penyebab ditemukan, tim menentukan solusi yang paling tepat dan mengimplementasikannya. Hasil dari solusi tersebut kemudian dievaluasi untuk memastikan masalahnya benar-benar terselesaikan. Dan jika berhasil, solusi tersebut distandarisasi agar dapat diterapkan secara konsisten dan proses perbaikan dilanjutkan untuk menemukan peluang peningkatan berikutnya. Baik, secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas bukanlah kegiatan sekali saja, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Dengan menerapkan prinsip continuous improvement dan siklus PDCA, perusahaan dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas layanan, serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Materi selanjutnya yakni Quality Tools for Analysis and Problem Solving. Berdasarkan buku Service Management Operation Strategi Information Technology, itu ada penjelasan yakni 8 quality tools utama yang digunakan untuk analisis dan juga pemecahan masalah. Yang pertama yakni check sheet, yakni lembar periksa. Alat ini digunakan untuk pengumpulan data secara historis maupun real time dengan mencatat frekuensi kejadian kategori tertentu. Data ini memberikan fakta objektif mengenai jenis komplain atau kegagalan yang paling sering terjadi dalam operasional layanan. Lalu yang kedua ada run chart. Run chart, grafik ini memplot data berdasarkan urutan waktu untuk menunjukkan tren atau perubahan perilaku proses selama periode tertentu. Alat ini sangat berguna untuk memantau apakah suatu variabel seperti waktu tunggu pelanggan mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Lalu selanjutnya ada histogram. Grafik batang ini menunjukkan distribusi frekuensi dari sekumpulan data. Melalui histogram, manajer dapat melihat variasi dalam proses pelayanan dan juga menentukan apakah kinerja sistem terpusat pada target atau tersebar tidak beraturan. Lalu ada Pareto chart. Grafik ini menyusun masalah berdasarkan urutan frekuensi dari yang terbesar hingga ke terkecil untuk menerapkan prinsip 80-20. Tujuannya adalah membantu manajemen memfokuskan sumber daya pada 20% penyebab utama yang bertanggung jawab atas 80% total masalah. Lalu ada flowchart, diagram alir. Alat visual ini menggambarkan urutan langkah-langkah dalam sebuah proses layanan. Dengan memetakan proses, tim dapat mengidentifikasi titik-titik hambatan atau bottleneck. Langkah yang tidak bertambah, bernilai tambah atau berpotensi titik kegagalan, fail point, guys. Lalu ada selanjutnya fishbone. Sering disebut jari tulang ikan karena digunakan untuk melakukan brainstorming dengan mencari akar penyebab masalah. Penyebab masalah biasanya dikelompokkan ke dalam kategori seperti manusia, peralatan, proses, dan juga lingkungan. Lalu ada scatter diagram. Alat ini digunakan untuk menguji hubungan atau korelasi antar dua variabel. Misalnya, manajer dapat menggunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara jumlah pelatihan karyawan dengan tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. Lalu ada control chart. Alat ini statistik ini digunakan untuk memantau apakah suatu proses berada dalam kendali atau tidak dengan garis batas UCL dan juga batas bawah LCL.
Manajer dapat membedakan antara variasi normal dan juga variasi luar biasa, memerlukan tindakan korektif segera. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses benchmarking. Ukuran kualitas kinerja suatu perusahaan itu dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kinerja perusahaan lain yang dikenal sebagai terbaik di kelasnya. Contohnya, Singapore Airlines memiliki reputasi atas layanan kabin yang luar biasa, Federal Express untuk konsistensi pengiriman semalam, Hampton Inns untuk kebersihan kamar, dan lain-lain. Untuk setiap dimensi kinerja, terdapat perusahaan yang telah meraih reputasi sebagai terbaik di kelasnya, sehingga menjadi tolak ukur dalam perbandingan. Namun, benchmarking melibatkan lebih dari sekedar membandingkan statistik. Proses ini juga mencakup kunjungan ke perusahaan terkemuka untuk mempelajari secara langsung bagaimana manajemen mencapai kinerja yang luar biasa tersebut. Karena alasan kerahasiaan perusahaan, hal ini seringkali mengharuskan seseorang untuk mencari referensi di luar bidang industrinya sendiri. Beberapa produsen, misalnya, telah mengunjungi pit stop balapan mobil untuk mempelajari metode pengurangan waktu dalam pergantian lini produksi. Sementara yang lain mengunjungi Domino's Pizza untuk memahami cara mereka mengirimkan produk sesuai pesanan dalam waktu 30 menit. Proses benchmarking ini melibatkan 5 langkah utama, yaitu pertama, memilih proses kritis yang memerlukan perbaikan, kedua, mengidentifikasi organisasi yang unggul dalam proses tersebut, ketiga, menghubungi perusahaan tolak ukur, melakukan kunjungan, serta mempelajari prosesnya, keempat, menganalisis temuan yang didapat, dan lima, memperbaiki proses internal berdasarkan hasil tersebut. Sebagai contoh, perhatikan sebuah perusahaan elektronik yang ingin meningkatkan fungsi pembeliannya. Perusahaan ini membentuk tim studi yang mengunjungi Ford untuk mempelajari cara mereka mengurangi jumlah pemasok, berdiskusi dengan Toyota mengenai hubungan dengan vendor, serta mengamati proses pembelian di Reliance Electric. Tim tersebut kembali dengan ukuran-ukuran kuantitatif yang menjadi tolak ukur kinerja unggul perusahaan-perusahaan terkemuka tersebut. Jika kita membahas mengenai improvement programs pada manajemen operasi jasa, artinya itu tidak jauh-jauh dari program perbaikan kualitas yang dimulai dari manusia. Artinya keberhasilan layanan itu sangat bergantung pada karyawan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan program seperti pelatihan, pengembangan manajemen, evaluasi kinerja, hingga pemberian penghargaan agar kualitas layanan tetap konsisten. Selanjutnya ada konsep dari Edward Deming, yaitu Deming's 14-point program. Intinya organisasi itu harus fokus pada perbaikan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada inspeksi serta membangun budaya kerja yang mendukung kualitas. Deming juga menekankan pentingnya kepemimpinan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja. Kemudian terdapat Baldrige National Quality Award, yaitu kerangka kerja untuk menilai kualitas organisasi, yang mana penilaian ini mencakup beberapa aspek penting seperti kepemimpinan, strategi, fokus pada pelanggan, manajemen pengetahuan, tenaga kerja, proses, dan hasil. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kinerja. Berikutnya adalah ISO 9000, yaitu Standar International System Manajemen Kualitas. ISO menekankan 3 hal utama, yaitu perencanaan proses, pengendalian kualitas, dan dokumentasi. Dengan sertifikat ISO ini, perusahaan dapat memastikan konsistensi layanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada Six Sigma, yaitu metode berbasis data yang mengurangi variasi dan catat dalam proses. Six Sigma sendiri menggunakan pendekatan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Tujuan utamanya adalah mencapai kualitas yang hampir sempurna dengan meminimalkan kesalahan. Kesimpulannya, di berbagai program ini membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke kasus Sonora County Sheriff. Sonora terletak di California Utara dan dikenal dengan wilayah penghasil anggurnya serta garis pantai Pasifik yang berbatu. Sonora merupakan kabupaten pedesaan dengan hanya satu kota besar, Santa Rita, yang memiliki populasi sekitar 150.000 jiwa. Universitas Negeri Sonora terletak di Santa Rita dan memiliki populasi mahasiswa sekitar 12.000 orang. Syarif Kabupaten menyimpan catatan bulanan mengenai aktivitas penegakan hukum departemennya berdasarkan insiden, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.13 untuk tahun sebelumnya. Ia merasa cemas dengan peningkatan kasus pencurian yang tampak terjadi baru-baru ini. Diketahui bahwa terdapat tren kenaikan pencurian yang signifikan. Pada semester pertama, Januari hingga Juni, rata-rata kasus per bulan hanya sekitar 2,8 kasus per bulan. Pada semester kedua, Juli sampai Desember, rata-rata melonjak drastis menjadi 8,5 kasus per bulan.
Puncaknya terjadi di bulan Desember dengan 13 kasus yang merupakan angka tertinggi dari semua kategori insiden sepanjang tahun tersebut. Terjadi stabilitas pada kategori kejahatan lain, seperti assault, penganiayaan, sangat rendah dan stabil di angka 1 hingga 3 kasus per bulan. Theft atau pencurian biasa berada di sekitar 3 hingga 7 kasus namun tidak menunjukkan pola kenaikan yang konsisten seperti burglary. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol cukup fluktuatif tetapi tidak memiliki tren kenaikan yang jelas meskipun ada lonjakan kecil di bulan Desember, yaitu 7 kasus yang mungkin terkait dengan perayaan akhir tahun. Terdapat hubungan musiman, ada keterkaitan menarik antara waktu dan jumlah insiden. Lonjakan burglary mulai terlihat konsisten sejak awal bulan Agustus, yaitu 7 kasus, dan terus naik hingga Desember 13 kasus. Mengingat di Santa Rita terdapat Sonora State University, kenaikan ini bertepatan dengan dimulainya semester musim gugur atau fall semester di masa liburan akhir tahun. Rumah-rumah yang ditinggal mahasiswa saat libur atau rumah penduduk di area kampus sering menjadi sasaran empuk untuk pencurian properti. Pada analisis untuk nomor 1, saya memfokuskan evaluasi pada pola burglary menggunakan run chart. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melihat apakah kenaikan kasus pencurian rumah atau bangunan ini masih termasuk variasi normal atau sudah menunjukkan pola yang perlu direspons secara manajerial. Jika kita lihat run chart burglary dari Januari hingga Desember pada pola awal tahun relatif rendah dan stabil, berada di kisaran 1-4 kasus. Namun mulai pertengahan tahun khususnya Agustus hingga Desember terjadi kenaikan yang cukup konsisten dari 7 kasus menjadi 13 kasus. Nah, kenaikan ini penting karena bukan lagi fluktuasi acak. Polanya menunjukkan tren upward yang cukup jelas, terutama di 5 bulan terakhir. Dalam run chart, tren naik yang konsisten seperti ini biasanya menandakan adanya special cause variation, yaitu perubahan yang bukan disebabkan variasi normal proses, tapi oleh faktor eksternal tertentu. Nah, apakah Syarif perlu khawatir? Menurut saya iya, Syarif punya alasan kuat untuk khawatir terhadap burglary. Alasannya karena bukan hanya jumlah yang meningkat, tapi juga kenaikannya berulang dan sistematis, bukan lonjakan sesaat. Nah, jika ini hanya variasi normal, maka data akan naik turun secara acak di sekitar rata-rata. Namun pada burglary, di sini kita melihat bahwa ada pola peningkatan bertahap dan berkelanjutan. Artinya kemungkinan ada perubahan kondisi lingkungan yang mendorong meningkatnya peluang pencurian. Secara operasional, pola ini mengindikasikan bahwa sistem pengamanan wilayah mungkin tidak lagi seimbang dan tingkat risiko yang aktual. Syarif tidak cukup hanya merespon setelah kejadian, tapi perlu mulai melihat burglary sebagai masalah pola, bukan sekedar insiden individual. Nah, artinya fokus manajemen harus bergeser dari sekedar pengenangan kasus menjadi pencegahan berbasis pola waktu dan lingkungan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari studi case ini. Menurut saya, pola kasus disorderly conduct dan DWA, driving while intoxicated, per bulan terlihat tidak stabil karena terjadi lonjakan pada bulan-bulan tertentu dan kemudian turun kembali sehingga tidak merata sepanjang tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya pola musiman, bukan kejadian acak ya. Kemungkinan penyebabnya berkaitan dengan meningkatnya aktivitas sosial seperti acara kampus, awal semester, kelulusan mahasiswa, serta hari libur atau perayaan tertentu yang mendorong konsumsi alkohol lebih tinggi. Selain itu, aktivitas malam hari yang meningkat terutama pada akhir pekan juga dapat memicu kenaikan kasus tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Syarif dapat meningkatkan patroli pada periode yang rawan, mengadakan razia atau checkpoint di DWA untuk mencegah pengemudi dalam kondisi mabuk, serta melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang bahayanya alkohol. Kerjasama dengan pihak kampus dan tempat hiburan juga penting untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran, sehingga jumlah kasus dapat ditekan secara lebih efektif lagi. Soal nomor 3, apakah Anda merekomendasikan pembuatan control chart untuk insiden assault, penganiayaan, dan juga theft pencurian? Mengapa ya atau mengapa tidak? Nah, untuk jawabannya, untuk assault atau penganiayaan tidak direkomendasikan. Hal ini dikarenakan jumlah insidennya sangat kecil, hanya 1 hingga 3 kejadian per bulan, dan menunjukkan pola yang sangat stabil tanpa tren kenaikan atau penurunan yang signifikan. Kalau theft pencurian juga tidak direkomendasikan. Data theft berada dalam analis statistik dengan variasi yang sangat acak dan stabil di angka 3-7 insiden per bulan, sehingga tidak mengindikasikan adanya masalah sistemik baru. Kesimpulannya, control card lebih baik diprioritaskan untuk insiden burglary karena data pada
figur 8.13 menunjukkan peningkatan drastis dari 2 insiden di Januari menjadi 13 insiden di Desember, yang menandakan proses sedang keluar dari kendali. Lalu untuk soal nomor 4, siapkan Pareto chart berdasarkan total insiden tahun lalu. Mengapa Syarif mungkin tidak memprioritaskan upaya pengurangan insiden hanya berdasarkan hasil Pareto chart tersebut? Data Pareto chart setelah setahun berdasarkan hitungan dari gambar, urutan insidennya dari tertinggi adalah Brugleri 68, TEF 62, DYI 40, DWI 44, Disorderly 24, Asal 22. Alasan tidak menggunakan Pareto, Syarif mungkin tidak hanya bergantung pada Pareto chart karena alat ini hanya menyajikan aspek kuantitas atau frekuensi kejadian, bukan tingkat keparahan. Syarif mungkin lebih memprioritaskan insiden yang memiliki resiko keselamatan jiwa lebih tinggi seperti assault atau DWI, menyetir saat mabuk. Meskipun frekuensinya lebih rendah daripada pencurian, tren data meskipun theft memiliki total angka yang tinggi, Syarif akan lebih menghadirkan tren burglary yang terus memburuk setiap bulannya, sementara insiden lain cenderung stabil.